Papa, Oke. Shalom Mama Michelle. Belum. Yes. Oke, shalom semua. Shalom yang ada di gereja, Bro Dennis, Sis Christine, Sis Arum, Bro Divo. Salam juga yang ada di rumah, untuk Bu Iin. Shalom buat Sis Tiur, Sis Dina, Sastia, Sis Popo. Shalom semuanya. Shalom semuanya, shalom. Oke, yuk saatnya kita mau mulai kita pada malam hari ini. Mari kita boleh siapkan hati kita awali dengan berdoa, dan kita mau datang dengan Tuhan, kepada Tuhan Yesus dengan sungguh, dengan kerinduan kita. Pasti Tuhan Yesus menjamah kita. Amin, haleluya. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pada saat ini mengurapi kami, agar kami juga Tuhan Yesus boleh dengan sungguh-sungguh kami beribadah kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang pasti memberikan girangkan kami. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Kita memuliakan Tuhan, kita mau bersuka cita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka Yesus girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka Yesus girangkanku. Haleluya, kami masuki gerbangnya Tuhan dengan bersyukur. Haleluya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Yesus girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku
bersuka Yesus giranganku. Oh, amin. Dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka Yesus giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka Yesus giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka Yesus giranganku. Ku bersuka Yesus giranganku. Ku bersuka giranganku. Berikan tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita duduk. Kami mau bersyukur saat ini, kami mau buka hati kami Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Biar di hati ini kami Tuhan, boleh Tuhan bawa kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang kudus. Haleluya. Biar kami rindukan, kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan, curahkan roh-Mu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
dari apapun Tuhan. Engkau juga yang mengetahui segenap isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepada-Mu. Thank you Lord Jesus. Worship you. Dengan segenap hati kami, kami naikkan pujian kepada-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, amin, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kini Engkau mengenal kami Tuhan Yesus lebih dari apapun juga, dan kami percaya di segenap hati kami memuliakan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku, amin, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ikuti panggilan-Mu,
Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan kita dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami hendak membaca pada firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus yang selalu memimpin dan menghidupi dalam hidup kami, berakar dan bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan buahnya Tuhan tetap manis Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Ya, Sis Linda tidak ada ya. Oke, tolong Sis Dina gantikan. Iya. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah Tuhan Yesus dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Sis Dina kembali. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian.
dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Tetapi yang dapat siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Tuhan Yesus berangkat dari situ. Amin. Ya, Sis Tiur, silakan. Sis Tiur, silakan. Halo. Ya, Sis Tiur, silakan. Silakan dibaca, Sis Tiur. Sis Tiur, silakan. Belum dibaca. Ya, Sis Arom deh, silakan gantikan. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan Ibu Iin. Kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Silakan Sis Popo. Tuhan Yesus, nggak kurang jelas mesti apa Bro Divo. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka murid-murid mendengar itu sangat bergemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang akan dapat diselamatkan? Amin. Ya, thank you. Egar, silakan. Egar lagi tidur. Dia mau baca. Oh iya, Tia, ayo sayang, silakan. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, masuk bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi tetapi bagi Allah
segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Good. Ya, oke. Dan tadi Arum udah gantiin itu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, baik. Mari kita berdoa dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini kami bisa bersahati di dalam ibadah pemuda sehati. Berapapun umur kami, dari kecil, muda, bahkan yang sudah lanjut usia juga bisa beribadah kepada Tuhan di ibadah umum pemuda sehati pada malam hari ini. Berapapun kami yang hadir, kami mau tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini tidak terbuang dengan sia-sia, tapi benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya menyukakan hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus ibadah ini dari awal sampai akhir dengan darah Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang tidak jatuh ke tanah hati yang baik, kami tolak kuasa iblis itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami, setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna, dan bahkan di saat firman-Mu diberitakan ibadah ini berlangsung, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang mempunyai beban berat Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Tuhan juga cukupi setiap kebutuhan kami hari-hari ini. Kalau mungkin ada dari kami yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, biarlah kami mengandalkan Tuhan Yesus senantiasa dan tidak bergantung kepada manusia ataupun kepada diri kami sendiri. Biar kami berserah penuh kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pengertian dalam firman Tuhan, hamba terbatas ya Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang ada dalam kami bekerja dengan luar biasa, sehingga setiap firman ditaburkan benar-benar bisa kami praktekkan dan kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berdoa dan kami juga siap membaca firman Tuhan, mendengar dan bahkan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom semua. Shalom yang ada di rumah juga, shalom yang ada di gereja, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan pada malam hari ini bisa beribadah, ibadah umum pemuda sehati pada malam hari ini. Ya,
yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya simpel saja. Untuk ikut Tuhan itu harus ada harga yang dibayar, betul ya. Yang pertama, kalau yang kita ke gereja, kita harus jauh-jauh dari rumah kita, harus naik kendaraan, harus tiba di sini ya. Dan harus ada ongkosnya, harus ada bensinnya. Harus juga menahan lapar mungkin yang sudah lapar. Mungkin yang di rumah juga ya. Tadi sampai nunggu ibadah Zoom-nya kok nggak dibuka-buka. Tadi ada trouble di Zoom gereja, jadi kita agak lama untuk mulai. Ya, sebentar, bro, sebentar. Tunggu sebentar, saudara, ada sedikit trouble di sound system. Cek. Belum, udah. Cek. Ya, shalom sekali lagi. Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, saudara, saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa untuk ikut Tuhan itu sebenarnya harus ada harga yang dibayar, harus ada langkah yang dilakukan. Di Zoom pun harus ada yang namanya kita keluarin kuota, kita luangkan waktu, kita benar-benar bisa terfokus untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dan itu saudara sebenarnya secara secara rohani itu sebenarnya hal yang mudah dan gampang. Ya, tetapi apabila ini ada di dalam perkara kedagingan atau perkara duniawi, untuk beribadah di dalam setiap ibadah adalah hal yang sangat sulit. Ya, di mana kita harus mengalahkan kedagingan kita, di mana kita harus mengalahkan kemalasan kita, di mana kita harus mengalahkan hawa nafsu kita untuk misalnya lebih enak ya, kayaknya nonton sinetron di rumah, lebih enak kayaknya jalan-jalan, lebih enak kita pergi sama teman. Tetapi ini makanya ini yang luar biasa, kenapa udah hampir berapa tahun ya Bro Oktris ya, kita ibadah hari Rabu Pemuda Sehati. Di mana ibadah hari Rabu itu sangat amat berbeda dengan ibadah-ibadah yang ada di gereja lain pemudanya. Banyak pemuda di gereja lain yang ibadahnya malam minggu, ya hari Sabtu, ya. Tetapi di GB Hati Kudus hingga detik ini ibadahnya berlangsung hari Rabu, ya. Di mana yang secara, tadi saya bilang, secara kedagingan, secara capek, secara males, ini sangat berat untuk melangkah untuk ibadah. Tapi disitulah kita diuji imannya, diuji rohnya, diuji roh, jiwa, dan tubuh kita, di mana kita harus tetap melangkah beribadah walaupun sangat amat berat. Ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan ataupun saya mengagung-agungkan seseorang, enggak. Tetapi kita bisa lihat ketangguhan, kegigihan teman kita Bro Oktris dari Cikarang, atau Bro Denis dari Klender, atau sis Christine dari Harapan Jaya ya, di mana? Pesona Anggrek, ya jauh loh, harus ke gereja, dan itu tidak mudah. Di mana harus meluangkan waktu, di mana harus mempunyai harga yang dibayar. Dan itu saya mau katakan itu sangat berarti buat Tuhan. Dan Tuhan suka akan pengorbanan dari anak-anaknya. Amin. Tuhan melihat hari-hari ini bukan orang yang cuman ke gereja selesai, tidak. Orang yang hanya baca Alkitab selesai, tidak. Tetapi orang-orang yang berada di dalam firman, yang mempraktekkan firman itu, yang benar-benar bisa membuat hati Tuhan itu senang dan bangga akan anak-anaknya. Ya, itu yang dicari. Amin. Makanya
Ini janji Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak kamu dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya Bro NC semua yang sudah beribadah pada malam hari ini meluangkan waktunya, itu semuanya datang karena kalian semua, kita semua mencintai Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Dan pada malam hari ini saya mau meneguhkan, saya mau mengingatkan kembali apa yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Tidak akan pernah sia-sia. Anda menabur dan pasti menuai. Anda harus belajar dengan para petani, para penanam kebun anggur atau kebun yang lainnya. Mereka harus menabur dulu di tanaman mereka dan ada saatnya menuai. Amin. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita sedang menabur ketekunan di dalam Kristus. Kita sedang menabur kesusahan di dalam mengikut Tuhan. Ya, ikut Tuhan ada susahnya enggak? Ada, pasti. Banyak enggak? Ada banyak. Makanya ada satu lagu yang bilang Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, langit selalu cerah, langit pasti akan mendung, langit akan menurunkan hujan. Tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Di setiap musim kehidupan kita. Makanya ada lagu ya. Apa? Engkau ada bersamaku. Apa? Di setiap musim hidupku. Artinya ada hubungan yang dekat antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Amin. Anda dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Yang dimana umat pilihan Tuhan akan dipelihara senantiasa. Tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Kamu akan tetap diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pegang Tuhan, pegang janji Tuhan baik-baik. Jangan pernah ragu sedikit pun. Karena kita tidak tahu, mungkin saja besok Tuhan sedang mengangkat kita tinggi-tinggi, amin. Yang hari-hari ini mungkin kita semua direndahkan oleh manusia, bisa saja besok Tuhan angkat kita tinggi-tinggi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saudara, saya kasih waktu saudara 1 menit atau 2 menit untuk menyiapkan firman Tuhan, untuk menyiapkan Alkitabnya. Mungkin yang ada di handphone atau mungkin yang ada yang kita semua punya Alkitab. Tolong disiapkan. Hanya 1 ayat yang akan saya share. Tetapi 1 ayat ini saudara, saya rindu 1 ayat ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita pegang selama kehidupan kita. Amin. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya, mungkin Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yang di rumah apakah sudah ketemu? Bisa dibuka mute-nya kalau sudah ketemu. Di rumah sudah ketemu Yesaya 55 ayat yang ke-6. Amin. Yang di rumah, halo? Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Amin. Sudah ketemu ya? Ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan tegas, dengan lantang, dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. 2 kali lagi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kira-kira bisa dihafal nggak ini? Ya, mungkin yang di rumah juga bisa dihafal ya. Selama ia dekat. Ya. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Ya. Jadi semua saya rindu ini menjadi ayat ini menjadi pegangan kita hari-hari ini, di mana banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini, sorry to say, sudah banyak yang jenuh hati dalam kekristenannya, sehingga banyak orang yang meragukan iman percayanya kepada Tuhan, karena mungkin kondisi mereka yang gitu-gitu aja, kondisi mereka yang membosankan, kondisi mereka yang tidak melihat ada harapan. Tetapi saya di sini sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua saudara untuk tetap mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di sini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya mau berkata seperti ini saudara semua. Ternyata ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Dengar baik-baik. Kapan saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui? Ada yang bisa jawab? Kan di sini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan nggak berkenan ditemui. Yaitu di saat kita hidup di dalam dosa. Tidak hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup selalu di dalam kedagingan kita. Hidup terfokus akan masalah-masalah kita. Hidup terfokus akan penyakit kita. Hidup terfokus akan kesenangan duniawi kita. Saudara, ayat ini mau berbicara tentang fokus. Katakan fokus. Yang dimana ketika kita fokus artinya kita tetap melihat Kristus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Makanya ada lagu berkata, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Di mana saudara, Tuhan Yesus sangat amat baik dalam kehidupan kita dan itu tidak akan pernah berubah sedetik pun. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak sekali kita melihat kekecewaan demi kekecewaan dalam kekristenan kita. Ya, maka itu saudara, di dalam ikut Tuhan kita harus punya kacamata kuda. Tahu nggak kacamata kuda itu apa? Kacamata yang terfokus hanya kepada satu arah. Arah ke depan saja. Tidak melihat kanan kiri. Ada yang pernah lihat kuda kanan kiri tengok-tengok ada? Gak ada ya. Apalagi lihat belakang nggak bisa. Kuda selalu terfokus ke masa depan. Betul? Kalau nggak percaya, ayo besok kita ke puncak yuk, kita lihat kuda jalannya lurus, matanya ke depan. Dan itu membuat kita belajar harusnya bahwa ikut Yesus tidak melihat masa lalu. Karena masa lalu kita nggak ada yang bagus kayaknya ya. Banyak masa lalu kita yang jelek-jelek. Kayaknya yang bagus cuma 20%, 80%-nya banyak yang jelek. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan ada di depan sana yang menanti kita nih anak yang terhilang dan sesat. Ayo anakku ke sini, finishnya di sini. Ayo anakku datang kepada aku. Dan kamu akan ditolong dan diselamatkan. Ketika kita fokus sama Tuhan Yesus, ada pertolongan. Katakan amin. Ada kesembuhan,
ada pemulihan. Tapi kuncinya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak terfokus kepada Tuhan, Tuhan gak berkenan. Kalau kamu gak fokus sama Tuhan, lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, gak fokus sama Tuhan yang di depan, Tuhan bilang gini, ini bocah mau kemana ya? Kan gua Tuhannya ada di sini. Kok ke sana ke sini, kemari ke belakang malahan, muter balik. Muter balik mau bicara tentang apa? Flashback. Masa lalu gua belum rela nih meninggalkan masa lalu gua nih. Padahal masa lalu yang penuh dengan dosa. Padahal Tuhan tidak berkenan sama masa lalu Anda. Tapi Tuhan berkenan kalau Anda terfokus kepada Tuhan. Amin. Ini kunci. Ayo saya mau ajak kita semua yang ikut ibadah pada malam hari ini saudara. Mulai terfokus hanya kepada Yesus. Kepada firman-Nya. Kepada kasih sayangnya. Kalau banyak di antara kita yang tidak merasakan kasih sayang manusia hari-hari ini. Saya mau katakan Tuhan Yesus menyayangimu lebih dari apapun. Makanya dia merelakan hidupnya untuk di kayu salib. Untuk berkorban demi saya dan demi kamu. Jangan sia-siakan kasih sayang Tuhan. Amin. Apalagi harus misalnya harus belok, harus nyebrang ke percayaan lain karena pasangan, karena harta, karena lain-lainnya. Ninggalin Tuhan, aduh sedih banget itu. Itu kalau kayak gitu Tuhan berkenan enggak ditemui? Maka itu dalam kalimat ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak lurus hatinya. Makanya dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Caranya gimana? Hidup benar, hidup kudus, hidup terfokus pada Tuhan Yesus. Memandang Kristus saja, memandang masa depan kita ada Tuhan Yesus. Amin. Bukan kegagalan. Makanya ada firman Tuhan di mana ada yang tahu? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan. Kalian tahu gak sih rancangan itu udah terjadi belum? Belum, rancangan. Saya merancang ini nih, artinya lagi diproses, lagi dibangun. Tetapi saudara, rancangan iblis adalah rancangan kecelakaan. Kalau kamu kanan dan kiri jalannya, apalagi kamu flashback ke belakang, lihat yang jelek-jelek, ya, saudara, artinya rancangan iblis yang terjadi. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan yang sangat amat sempurna, indah. Dan itulah sebabnya kenapa hari-hari ini saya mau katakan banyak orang-orang Kristen yang dulunya cari Tuhan sungguh-sungguh menjadi yang terkemudian karena itu godaan iblis kanan, kiri, belakang. Dia tidak bisa terfokus sama Tuhan Yesus yang dahsyat. Memang kalau dalam Alkitab Tuhan tidak terlihat ya. Tuhan Yesus masa depan di depan kita nggak terlihat secara mata. Tapi dia ada. Maka itu jangan pernah ragu. Kalau iya kamu katakan, iya. Kalau tidak kamu katakan, selebihnya berasal dari iblis. Maka itu saudara saya mau tekankan, carilah Tuhan Yesus selama ia berkenan ditemui dengan cara hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Yang terpenting adalah kamu membaca firman Tuhan dan kamu merenungkannya. Saya mau katakan kalau kamu cuma baca firman Tuhan, gak merenungkannya, itu masuk kanan keluar kiri. Kamu gak akan bisa hidup benar. Tetapi kalau kamu membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu akan menyangkut di hati kamu, di pikiran kamu, sehingga kamu bisa merenungkan kasih-Nya luar biasa. Kamu bisa tidak melanggar perintah Tuhan. Kamu bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan.
Makanya kita bisa lihat saudara-saudara, kalau ada orang Kristen yang hari-hari ini hidupnya tidak sesuai firman, saya mau katakan mungkin dia nggak baca firman. Mungkin dia juga nggak merenungkan, mungkin baca tapi nggak merenungkan. Maka itu saya mau ajak saudara miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat pembacaan firman dan perenungan firman Tuhan. Amin. Di sana kamu akan mendapatkan message, pesan daripada Tuhan sendiri. Amin. Dan yang kedua di sini dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Hei, ada saatnya Tuhan nggak bisa dekat sama kita. Nah itu balik ke yang tadi. Kalau kamu tidak hidup benar, tidak hidup kudus, tidak hidup suci, tidak bertobat, susah kita mendekat dengan cahaya itu, Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau kamu hidupnya penuh dengan kegelapan, kamu tidak bisa meninggalkan kegelapan itu dan bertobat, maka terang itu tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Maka itu kamu harus bertobat hari-hari ini. Meninggalkan dosa-dosamu, merelakan masa lalumu, merelakan dosa-dosa kita semua. Hidup mulai melangkah dalam kekudusan, di dalam cahaya Kristus itu sendiri. Ya, masih ada waktu. Karena ada saatnya waktu itu akan berhenti dalam hidup kita. Yang artinya di dunia ini kita stop. Tapi ketika waktu itu masih terus berjalan, masih ada waktu untuk kita bertobat dan mencari Yesus sungguh-sungguh. Berserulah kepada Tuhan Yesus selama ia dekat. Karena ada saatnya ketika kita sudah nggak ada di dunia ini, kita udah nggak bisa dekat sama Tuhan kalau kita hidupnya tidak berkenan. Makanya kata Amsal, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Ya, hidup ini kita hanya sementara guys, betul ya. Hidup kita hanya sementara, tetapi kita harus benar-benar bisa sewaktu-waktu memanfaatkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun gak bisa full, tetapi kita rindu, hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bisa ditemui, Tuhan akan bisa kita jumpai hari-hari ini dengan dekat. Makanya ada di dalam kekristenan ada istilahnya hidup mempunyai hubungan yang intim di hadapan Tuhan Yesus. Ketika kita hidupnya intim di hadapan Tuhan, maka terpeliharalah hidup kita. Jadi sekarang berarti saya mau katakan kalau misalnya hari-hari ini hidup kita tidak ada di dalam pemeliharaan Tuhan atau misalnya kita sudah jatuh tertimpa tangga, kesenggol truk, istilahnya ada bertubi-tubi masalah yang tidak selesai-selesai, tidak habis-habis, kita harus koreksi loh ya. Proses benar, mungkin benar proses. Tetapi bisa saja Tuhan tidak memelihara hidupmu. Dan itu berbahaya. Udah masalahnya banyak banget. Ternyata waktunya juga udah habis. Itu kalau dalam pengkhotbah bilang berada dalam kegelapan yang paling gelap. Lu tahu nggak? Lo ke goa nih, goa. Itu udah gelap. Tapi di dalam goa ada goa lagi. Wah, gelap yang paling gelap. Gelap aja udah gak bisa ngelihat, apalagi yang paling gelap. Di situ kalau kata Injil ada ratapan dan keretakan gigi. Sudah terlambat untuk bertobat. Tetapi selama masih ada waktu untuk kita bertobat, yuk koreksi, cek hidup kita. Jangan sampai hidup kita tidak berkenan ditemui oleh Tuhan. Dan ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan gak menjawab. Serem gak? Serem. Makanya dalam Mazmur 91 ada yang dikatakan apa yang terakhir? Di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti menjawab.
Ada syaratnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka ada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita hidupnya tidak benar, jangan salahkan Tuhan gak mau menjawab doa-doa kita. Ini simple, saya mau akhiri ini dengan dua pilihan. Kalian mau bertobat, hidup benar, atau kalian mau tetap hidup di dalam dosa dan tidak dapat pemeliharaan Tuhan. Ya. Kiranya ini menjadi perenungan buat kita semua, supaya kita berbalik kepada Kristus Tuhan di saat masih ada waktu untuk bertobat dan hidup benar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kalau kami diingatkan untuk kami bisa tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Biarlah itu tidak menjadi bumerang bagi kami. Kami tidak mau ya Tuhan hidup di dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi biarlah Kau menarik kami yang dari kegelapan ini menjadi orang-orang terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sehingga di saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab karena kami ada di dalam terang-Mu dan dalam pemeliharaan-Mu. Roh Kudus sudah mengingatkan kami, hamba berserah penuh untuk teman-teman kami yang ada di ibadah ini, apakah mereka mau mengambil langkah setelah ini atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi sebagai hamba-Mu Tuhan, malam hari ini hamba sudah mengingatkan mereka untuk hidup mulai di dalam pertobatan kepada Yesus. Biarlah kami hidupnya tetap terpelihara, masalah kami ada jalan keluarnya, penyakit kami ada kesembuhannya, dan kami dibawa ke dalam janji-janji Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan tidak sia-sia, Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami, dan juga biarlah kami bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bro Oktris kembali. Kita akan masuk dalam ayat Tuhan, ayat bacaan persembahan beserta kita dengan persembahan. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ke-9. Mari memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Mari kita bersyukur, kita menyanyikan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya bila kita semua hidup dalam rukun bersama dan satu sama lain. Haleluya. Kami bersyukur. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sudah kesinilah, sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sebelum kita masuk doa syafaat berbalasan, kita akan menyanyikan pujian ini. Mulialah namamu Tuhan di bumi, diagungkan di bumi dan di surga. Tuhan, mulialah namamu di bumi, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bapa mulialah, Bapa mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Bapa. Yesus mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Yesus.
kasih Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami berbalasan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap serangan balik daripada si jahat kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan energi negatif kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah perlindungan Tuhan Yesus sempurna, Roh Kudus yang akan menyertai melindungi kami dan juga malaikat-malaikat diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami dan keluarga kami serta jemaat GBHT Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami siap berdoa syafaat. Amin. Silakan Sis Dina. Bapa di surga, Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapalah yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta. Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu, keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Besar anugerah Bapa bagi anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Sistina. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Miss Popo, silakan. Menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Silakan Bu Iin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mencurahkan damai sejahtera bagi Indonesia. Kami percaya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, permusuhan, dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Amin. Sistiur bisa, silakan. Oke. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya para orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dimuliakan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Ibu Yohana berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pertemukan dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Juga berdoa Bapa buat kesehatan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus, agar Bapak Gembala kami sekeluarga damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat keuangan Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus keuangan Bapak Gembala kami sekeluarga Tuhan. Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi, Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga berdoa Tuhan pada malam hari ini buat Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan di mana saja dia berada ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Juga Tuhan berkati juga kesehatannya Tuhan, supaya damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapak. Tuhan berkati keuangan Bapak Penatua kami ya Tuhan, agar berkat-Mu melimpah buat keluarga Bapak Penatua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya Tuhan. Tuhan berkati juga kesehatannya ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar seluruh jemaat GBI Hati Kudus damai serta pengerjanya damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan berkati juga keuangan jemaat-Mu Tuhan, serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa Bapa buat pembangunan gereja-Mu ya Tuhan Yesus, cabang GBI Hati Kudus di mana saja berada Tuhan. Tuhan tempatkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, supaya ada donatur-donatur ya Tuhan Yesus, untuk ini Tuhan mau membangun gereja ini ya Tuhan Yesus, dan
Kirimkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus, lewat gereja baru ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bisa beribadah bersama-sama online ataupun onsite. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami yang sudah hadir. Dan kami percaya Tuhan juga memulihkan keadaan kami, menyembuhkan penyakit kami. Bahkan memberikan kami jalan keluar atas setiap masalah kami. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kami percaya Bapa di sorga memberkati kami, melindungi kami. Bapa di sorga menyinari kami dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami akhiri ibadah pemuda sehati pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pemuda sehati semakin berkembang bahkan maju untuk ke depannya. Tuhan urapi, Tuhan berkati, biarlah banyak jiwa-jiwa yang bisa hadir di dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya, ibadah selesai. Mungkin bisa disapa yang ada di Shalom semua. Ya. Shalom. Shalom. Tuhan luar biasa. Iya. Kapan gereja ayo sis? Tunggu ya.
Oke, kita mau foto yuk sebuat laporan ibadah. Bisa dibuka semua videonya sebentar. Yang di gereja mungkin bisa. Oke. Ibu Iin bisa? Apa sudah nggak ada ya? Oke, siap semua. Sebentar, sebentar. Bu Iin belum buka nih kayaknya nih kameranya. Mati lampu. Oke, siap semua. 1, 2, 3, senyum. Oke. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Oke, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin, amin, amin.